wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang dan bergabung di podcast Mandua TV. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tri Andini Putri dari tim kreatif Mandua TV. Di sini kami akan mengundang dan mendatangkan bintang-bintang tamu yang memiliki pengalaman yang menarik serta unik dan sangat inspiratif untuk kita dengarkan. Adapun tema hari ini kita akan membahas tentang kampanye mandatori halal bersama Bapak Safra Haryadi SAG MM. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan Bapak karena di sela-sela waktu sibuk Bapak bisa meluangkan sedikit waktu untuk mengisi podcast Mandua Selatan. Iya. Oke, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak. Yang pertama, bagaimana kebijakan pemerintah tentang produk halal di Indonesia yang dilaunchingkan saat ini? Oke, tentunya yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen di Mandua Selatan yang telah mengundang kami untuk bisa datang pada hari ini. Ya, yang pertama kami ucapkan terima kasih. Ya, tentu pertanyaannya adalah kenapa ya? Iya Pak, bagaimana kebijakan pemerintah? Kebijakan pemerintah. Ya, kita tahu bahwasanya semua produk ya, apakah itu makanan, apakah itu minuman, negara menjamin atas kehalalannya. Maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu sudah menjelaskan dan menetapkan bahwasanya semua produk, apakah itu minuman, apakah itu makanan, menjamin kepada seluruh masyarakat bahwa makanan dan minum itu halal untuk dikonsumsi. Jadi untuk itu maka dilahirkanlah undang-undang ini. Jadi ini adalah menjamin ya bahwasanya makanan ini halal, apalagi kita umat Islam. Semua yang dipakai itu wajib halal. Supaya tidak menimbulkan kerisauan. Oh ya, supaya tidak masyarakat itu tidak was-was. Nah, dia tidak ragu lagi bahwa makanan dan minuman yang dia makan itu atau yang dia minum itu benar-benar halal. Jadi harus ada yang menjamin itu. Makanya pada hari ini secara nasional itu laksanakan kampanye halal se-Indonesia. Ya. Oke Pak, lanjut yang kedua ya Pak. Ya. Apa tujuan dari kampanye moderatori halal yang dilakukan saat ini Pak? Iya, kalau tujuan seperti yang saya sampaikan tadi, itu pemerintah menjamin kepada masyarakat bahwasanya yang dimakan dan minum itu halal. Itu tujuannya. Kenapa harus halal? Ya, karena umat Islam itu yang dimakan itu yang wajib halal. Ya, jadi tidak was-was. Seperti kalau kita di umat Islam, kita diharamkan umpamanya makan babi. Jadi dengan adanya pada hari ini kita kampanyekan se-Indonesia, jadi makanan yang di produk itu harus bersertifikat halal. Oke. Ya, Pak. Iya. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bapak sebagai Ketua Satgas Halal di Kabupaten Solok Selatan dalam percepatan sertifikat halal di Kabupaten Solok Selatan saat ini, Pak? Iya. Kalau strategi kita itu sudah kita lakukan beberapa tahap. Pertama dulu tentu kita kita pilih orang-orang yang akan mensosialisasikan kepada UMKM ya yang memproduk makanan dan minuman itu. Nah, kita pilih tenaga-tenaga supaya nanti dia mensosialisasikan dan mengurus ya bagaimana makanan yang yang dihasilkan ini betul-betul halal. Nah, seperti itu. Bagaimana langkah Bapak dalam menghadapi para pedagang yang tidak mau mengurus sertifikat halal ini, Pak? Ya, kalau langkah-langkah kita, sekarang kita kan secara nasional, kan hari ini mulai kita terjun ke masyarakat, kita perlu berikan pemahaman kepada masyarakat. Nanti setelah kita berikan pemahaman, ya masyarakat paham dan baru dia ikut nanti. Nah, bagaimana dia ikut mau dia mensertifikatkan bahwasanya makanan yang diproduksi itu halal. Demikian.
Kalau bagi pedagang-pedagang kecil tuh memang wajib juga sertifikat halal? Iya, wajib. Ya, apakah saya contohkan ya. Sekarang kan di pasar banyak itu dia jualan makanan seperti ya gorengan, ada juga makan apa lontong umpamanya kan. Nah, kita kan banyak itu. Nah, jadi kita lihat nanti dan bagaimana dia memproses membuat makanan itu, nanti kita lihat apakah ini sudah layak dan nyatakan halal. Ya, karena ini menjamin lah ya, karena menjamin kehalalannya, jadi pasti nanti prosesnya panjang juga. Kami lihat ke lapangan nanti oleh petugas, mulai dari proses pembuatannya sampai dia nanti bisa siap saji. Nah, jadi bahannya dari mana-mana saja. Nah, seperti itu. Jadi sehingga memang makanan itu atau minuman itu memang dijamin halalnya. Mungkin tidak termasuk di sana tuh babi umpamanya, kita itu kan tidak halal, atau unsur makanan itu umpamanya daging tikus atau daging anjing umpamanya kan. Nah itu. Jadi kalau memang itu ada unsur-unsur makanan itu berarti tidak bisa dilabel halal. Nah, jadi memang yang kecil-kecil juga, apalagi yang besar. Nah, ya, jadi sehingga orang yang datang tamu-tamu umpamanya ke Solok Selatan ini, dia tidak ragu lagi. Karena di rumah makannya itu sudah ada label halal. Nah, seperti itu. Bagaimana untuk produk yang diimpor ke Indonesia, Pak? Ya, kalau diimpor di Indonesia sudah jelas ya. Itu berarti di pusat atau itu kan sudah melalui perdagangan. Berarti sudah yang bisa masuk itu, ya kan ada bea cukai juga. Ya, lewat pelabuhan. Berarti harus disertir dulu. Nah, apa ini makannya boleh atau tidak? Seperti itu. Umpamanya kalau makan itu belum berlabel halal, barangkali siapa yang boleh saja. Oke Pak, untuk teman-teman di rumah ini Pak, ya. Kan banyak juga yang mikir mungkin pengurusan sertifikat ini pasti sulit gitu Pak. Apakah emang sesulit itu untuk mengurus sertifikatnya? Itu makanya dari Kementerian Agama sekarang sudah ada petugas-petugas yang membantu. Ya, jadi siap ya, di Solok Selatan sekarang sudah ada petugasnya sebanyak 40 orang. Itu sudah ada sertifikatnya, nanti dia akan datangi. Kalau umpamanya produsen itu ya dia kesulitan, nanti dibantu. Ya, dibantu. Karena petugasnya sudah. Nah, jadi tidak ada kendala lagi, saya rasa. Kalau umpamanya dia merasa kesulitan, nanti didampingi. Karena kami sebagai Kasatgas tetap memonitoring dan memantau terus ya, di mana nanti kendala, nanti kami bantu dengan petugas-petugas di lapangan. Oke Pak, sekian dulu video podcast kita pada hari ini, dan terima kasih untuk sahabat madrasah dan teman-teman yang telah menonton video kita pada hari ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.